Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi mengenai bilangan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah membandingkan bilangan pecahan. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar menyatakan pecahan. Nah, kalian lihat gambar-gambar di bawah ini. Di sini ada gelas ukur, ada kue, ada potongan kain. Nah, kalian lihat di sini. Nah, gelas ukur ini kalau untuk airnya itu menyatakan pecahan berapa ya? Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini berada di posisi 3, angka 3. Nah, berarti banyaknya ini ada 3/5. Kalau yang ini potongan satu kue itu berarti 1/, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1/4. Nah, kalau potongan kain yang ini dengan ini berarti ini jumlahnya ada 3, berarti ada 2/3. Kalau yang ini saja berarti 1/3. Nah, kalian masih ingat dengan pelajaran SD kan? Nah, ini kalian pasti semuanya sudah belajar di SD dulu. Nah, ini sekedar mengingatkan ya. Untuk pelajaran SD kita lanjut. Nah, di sini kita ada ilustrasi pecahan. Nah, ini sama seperti pelajaran SD saat kalian masih SD. Ada gambar seperti ini yang diberi warna biru, berarti ini menyatakan 1/4. Kemudian ini juga 1/4. Yang ini jadi 2/6. Nah, kalau yang ini 5/12. Nah, kalau misalkan ini yang ditanyakan itu yang berwarna putih, oh berarti pecahannya menyatakan 3/4. Nah, misalkan yang ini juga yang ditanyakan yang pecahan yang berwarna putih. Kalian lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti 7/12. Seperti itu ya, masih ingat ya? Nah, kita lanjut. Pecahan ekuivalen. Nah, apa sih ekuivalen? Nah, pecahan ekuivalen itu pecahan-pecahan yang relatif senilai. Jadi nilainya sama. Seperti ini. Setengah itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Nah, kalian lihat. Kok sama? Dikatakan sama seperti apa sih? Nah, kalian lihat satu aja di sini. 2/4. Jika kalian bagi dengan 2/2, pasti nanti hasilnya akan setengah. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Nah, jadi nilainya ini sama semuanya. Nah, ini disebut dengan pecahan ekuivalen. Seperti itu ya. Nah, semisal lagi 1/3, terus kemudian dengan 2/6. Nah, 1/3 dengan 2/6 apakah sama? Nah, kalian lihat di sini. 2/6 dengan 1/3. Apakah sama? Nah, kalian lihat di sini untuk menyatakan bahwa itu sama, kalian bagi yang besar ini, penyebut yang besar 6 di sini dibagi dengan 2. Oh, 6 dibagi 2. 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian ini juga 2 dibagi 1 juga 2. Nah, berarti ini 1/3 dan 2/6 itu ekuivalen, sama ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini misalkan di sini ada gambar. Kalian lihat di sini ada setengah itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Nah, di sini misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0. Maka pecahan A/B ekuivalen atau senilai dengan C/D jika A kali D itu sama dengan C kali B. Nah, jadi nilainya sama. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan tadi setengah dan
2/4. Nah, jadi nilainya A kali D itu sama dengan C kali B. Nah, misalkan setengah ini adalah A, ya, kemudian ini B, kemudian yang 2/4, 2-nya ini C, 4-nya ini D. Nah, kalian kalian sekali silang. 2 dikali 2 berapa? Oh, 4. Kemudian ini 4 dikali 1 berapa? 4. Oh, jadi pecahan ini ekuivalen, sama ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, membandingkan biasanya dibandingkan dengan tanda lebih besar. Ini lebih besar, kemudian ada lebih kecil, dan sama besar. Kalau sama berarti ini nanti ekuivalen. Nah, langsung saya ada contoh. Misalkan 2/3 dengan 4/6. Caranya membandingkan gimana? Oh, caranya kalian tinggal membagikan saja, sama seperti tadi. Sini A per B dengan C per D. Jadi cara membandingkannya tinggal kita kali silang saja. Ya, A kali D dikali dengan B kali C. Nanti tinggal di sini kita lihat perbandingannya, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama besar, seperti itu. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Di sini 2/3 dengan 4/6. Nah, kita kalikan 2 dikali 6 dulu. Nah, kita taruh di sini ya. 2 kali 6 berapa? 12. Kemudian ini 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Oh, sama-sama 12. Nah, jadi perbandingannya gimana? Oh, jadi 2/3 itu sama besar atau ekuivalen dengan 4/6. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Saya ada 2/5 dengan 3/4. Kita kali silang ya. Ini 2 kali 4. Kita tulis di sini ya. 2 kali 4 berapa? Oh, 8. Kemudian ini 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? Oh, 15. Nah, berarti perbandingannya bagaimana? 2/5 itu jadi lebih kecil dari 3/4, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya ada 4/7 dengan 3/9. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini 4 kali 9 dulu. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 tuh 36 kan? Kemudian 7 kali 3. 7 kali 3 berapa? Oh, 7 kali 3 itu 21. Nah, jadi membandingkannya 4/7 itu ternyata tadi 4/7 tadi ininya 36 kan? Jadi 36 dengan 21. Oh, lebih besar 36. Oh, jadi 4/7 itu lebih besar dari 3/9. Ini seperti ini ya caranya. Nah, kalian kali silang seperti ini untuk menentukan apakah pecahan itu lebih besar, lebih kecil, atau ekuivalen atau sama besar. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, tadi dengan cara seperti itu. Nah, kok bisa sama? Bagaimana ya? Nah, kalian lihat di sini. 3/4 dengan setengah. Nah, tadi cara simpelnya tadi 3 dikali 2 dengan 1 kali 4. Nah, pakai cara ini juga bisa. 3 dikali 2 per 4 kali 2. Selanjutnya ada lagi, kemudian ini 1 kali 4 per 4
2. Kalian lihat di sini 3 kali 2 berapa? 6/8 dengan 1 kali 4 4/8. Nah, dari sini juga terlihat bahwa 6/8 itu lebih besar dari 4/8. Nah, kalian bisa mengerjakan seperti ini. Nah, jadi dikerjakan satu-satu. A kali D dengan B kali C per ini tadi B kali D. Bisa dengan cara seperti ini ya. Nah, tapi menurut kalian yang paling mudah yang mana? Nanti kalian kerjakan seperti itu ya. Selanjutnya ada mengurutkan bilangan pecahan. Nah, sekarang saya ada setengah, kemudian ada angka 3/4, kemudian ada angka 2/3. Nah, yang pertama kita menggunakan KPK. Masih ingat dengan KPK? Pada pelajaran SD dulu. Nah, cara mencarinya KPK-nya gimana? Yang ini 2, 4, dan 3. Nah, kita pakai tabel aja ya. 2, 4, dan 3. Nah, kita bagi dengan 2. Ini 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2, 3 dibagi 2 tetap 3 ya. Kemudian kita bagi dengan 2. Ini tetap 1, 2 dibagi 2, 1, kemudian 3-nya tetap. Nah, ini dibagi dengan 3. Nah, jadi KPK-nya yang ini. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya 2 kuadrat kali 3. 4 kali 3 berapa? Oh, 12. Jadi penyebutnya semuanya disamakan dengan KPK-nya itu tadi. Berapa? Oh, 12. Nah, kita tulis di sini. Nah, kemudian baru ini kita bagikan. Nah, ini 12 dibagi dengan 2 berapa? Nah, kalau ke sini ini dibagi, kemudian kalau ke sini nanti dikali ya. 12 dibagi dengan 2 itu 6. 6 dikali 1, oh 6. Kemudian semuanya juga begitu nanti. 12 ini dibagi dengan 4 berapa? Oh 3. 3 kali 3, oh 9. Kemudian yang ini 12 dibagi dengan 3 berapa? Oh 4. 4 kali 2, 8. Nah, ini misalkan kita urutkan dari yang terbesar. Kalau yang terbesar berarti yang paling besar siapa? Oh, yang paling besar itu 9/12. 9/12 itu berapa? Oh, 3/4. Oh, jadi yang pertama itu 3/4. Kemudian, oh 8/12 siapa? Oh, 2/3. Kemudian siapa lagi? Oh, yang paling kecil berarti ini 6/12. 6/12 itu berarti setengah. Nah, ini jika diurutkan dari yang terbesar. Kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti kita ambil pecahan yang terkecil ini tadi. Jadi, kalau diurutkan dari yang terkecil, tinggal kita balik aja. Mulai dari setengah, 2/3, kemudian 3/4. Ini pakai cara yang KPK seperti itu. Nah, kalau misalkan cara berikutnya seperti apa? Misalkan saya ada angka setengah, 2/5, ada lagi 3/4. Tadi pakai cara KPK. Nah, sekarang kalau pakai cara desimal, kita ubah semuanya ke bentuk desimal. Nah, saya hapus. Pecahan ini kita ubah. Pertama, pecahan diubah ke dalam bentuk desimal. Pecahan diubah dalam bentuk desimal. Nah, kalau dalam bentuk desimal, setengah itu berapa sih? Oh, setengah itu 0,5. Nah, didapat dari mana? Kalian bisa pakai dengan pembagian seperti ini, 1 dibagi 2. Nah, nggak bisa, ini semuanya ditambah dengan 0. Nah, atas juga. Nah,
tinggal 10 dibagi 2, oh 5. 5 dikali 2, oh 0. 5 kali 2 kan 10, dikurangi 0, oh 0,5. 0,5 itu berasal dari seperti ini ya, dengan cara dibagi. Kalau 2/5 berapa ya? Oh, kita coba dengan dibagi seperti ini. 2 dibagi 5 nggak bisa, kita tambahkan dengan 0 yang atasnya juga. Nah, 20 dibagi 5, 4. Oh, berapa sih? Dikurangkan 0, oh jadi ini 2/5 tuh 0,4. Kemudian lanjutnya 3/4, oh 3/4 tuh 0,75. Loh, didapat dari mana? Sama. Kalian bisa pakai pembagian seperti ini juga. 3 dibagi 4. Semuanya diberi 0. Nah, diberi tambahan 0. 30 dibagi 4 berapa sih? Oh 7. 7 dikali 4, 28. Sama seperti pembagian ketika kalian masih SD tadi dulu ya. Ini kita kurangkan. Nih, 10 kurangi 8, 2. 20 dibagi 4, 5. 0,75 seperti ini. Nah, dari sini dapat diketahui kan, kalau misalkan diurutkan dari yang terbesar siapa? Oh, 0,75 ini tadi kan, 3/4. Oh, jadi kalau diurutkan dari yang terbesar itu berarti yang paling besar itu 3/4. Kemudian lanjutnya ini 0,5. Oh, 0,5 itu setengah. Kemudian 0,4 itu 2/5. Nah, kalau yang terkecil dari yang terkecil itu nanti kan tinggal membolak-balikkan saja seperti itu ya. Nah, jadi mengurutkan bilangan pecahan kalian bisa memakai pecahan desimal ataupun dengan cara disamakan penyebutnya dengan KPK yang tadi. Oke. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.